Nah, sekarang kita bahas ke Lovebird DF atau Dunvallow. Lovebird DF atau Lovebird Dunvallow penampakannya seperti ini. Masih jarang sekali pemilik. Lovebird DF juga memiliki harga yang cukup fantastis. Satu ekor Lovebird bisa seharga mobil mewah. Cara genetikanya, Lovebird DF atau Dunvallow dengan Lovebird PF atau Pelvallow ini memiliki sifat genetika yang sama, yaitu resesif. Jadi, untuk mencetak Lovebird DF atau Dunvallow juga dibutuhkan kedua pasangan yang sama-sama membawa genetika Dunvallow, meskipun hanya split Dunvallow. Jadi Lovebird Dunvallow ini memiliki sifat genetika resesif atau genetika yang lemah dan akan tertutupi jika dipasangkan dengan genetika dominan. Nah, oleh karena itu, untuk mencetak Lovebird DF atau Dunvallow dibutuhkan kedua indukan yang sama-sama membawa genetika dari Dunvallow, baik itu split Dunvallow kali split Dunvallow, split Dunvallow kali Dunvallow, atau langsung paket mewahnya yaitu Dunvallow kali Dunvallow. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay. Tentunya teman-teman main standby di ABF Hobby Channel. Kali ini gua ada di Gresik nih, jauh-jauh dari Tangerang ke Gresik. Pasti ada yang spesial. Spesial, saya kemarin nengokin Om Faiz ya. Lagi kena musibah. Alhamdulillah sekarang udah bisa aktivitas normal ya. Iya, udah mulai pulih lah. Berkat doa teman-teman juga, udah alhamdulillah sekarang udah bisa aktivitas normal, udah pulih. Tapi masih belum kerja bisa. Ya, belum. Tapi di balik suatu musibah pasti ada hikmahnya lah ya. Iya. Hikmahnya ternyata kali ini Om Faiz ini, kalau menurut saya pribadi ya, itu pencetak dun atau bronze ya. Iya. Bronze Vallow ya, antara dun sama bronze lah. Saya juga belum bisa apa namanya. Saya lihat tadi masih bingung antara dun sama bronze. Bronze Vallow di spesial Nyasa. Iya. Ini kita memang sukanya yang kecil-kecil, yang imut-imut kok ya. Iya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk bantu untuk subscribe, like, dan komen di channelnya ABF Hobby Channel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lah, ini di momen akhir puasa. Semoga teman-teman yang di rumah juga puasa. Jadi nanti bentar lagi lebaran soalnya. Jadi sekalian silaturahim ke Om Faiz di Gresik. Oke Om, ini mungkin teman-teman nih biar apa ya, saya bilang biar pada tahu ya. Kalau di sini itu pencetak anggap aja Dunvallow ya. Dunvallow di Nyasa. Kalau yang lain sih mungkin banyak ya. Iya. Diviseri mungkin udah banyak. Kalau di kayak spesies kayak gini Nyasa, saya baru tahu ini. Makanya spesial banget saya ini apa namanya datang ke sini spesial, pengen apa ya? Pengen nunjukin gitu, expose dari Om Faiz sendiri bahwa di sini sudah ngasilin dun loh, Dunvallow di Nyasa. Itu di seri apa mutasinya ya. Iya, di seri kalau kekekan udah nggak usah perlu ditanya. Kalau kekekan udah banyak ya dikeluarin ya. Alhamdulillah banyak lah. Pasaran sampai seluruh Indonesia lah ya. Iya. Nah ini yang spesial di Dunvallow ini Om, banyak orang yang bilang ini antara duns atau bronze, bahkan ada sampai ke nanya-nanya palit. Iya. Palit ada yang ya. bilang palit, ada yang bilang cinnamon, ada yang bilang dun, ada yang bilang frozen. Tapi saya pribadi tanya-tanya ke orang yang lebih pintar ya. Betul, ya. Daripada saya,
Itu ada yang condongnya itu lebih ke Browsen sama Dunvalo. Cuma saya pribadi ya nggak tahu juga gitu loh. Soalnya emang visual sih udah masuk ya, cuman emang di Indonesia ya, di dunia lah ya, emang literatur itu emang masih belum banyak ya. Selama ini saya baca literaturnya sama lihat-lihat ya, scroll di dunia maya itu untuk dinyasa itu setahu aku belum ada. Ya nggak tahu juga ya, bukannya saya minteri enggak, tapi setahu saya belum ada. Di Indonesia pun insya Allah belum ada setahu saya. Ya. Ini makanya saya bilang memang kita literatur juga terbatas, paling dapat cerita sama kita baca-baca di Google ya. Iya. Nah itu yang bronze mana? Soalnya ini di seri Nyasa ini saya baru nemuin kali ini nih. Kalau yang V-seri udah saya sering ngeliat gitu. Oh, walaupun belum punya ya, punya. baru PF doang. File follow doang. Yang bronze sama Dun belum sempat kebeli. Apalagi saya. Ternyata ini dari indukannya apa sih Om? Kalau literatur awal dulu itu emang indukan pure ya, nggak ada silangan lain, itu dari green. Visualnya green sama nyasa green. Cuma emang kan prosesnya itu kan lama. Betul. Nggak langsung ujuk-ujuk keluar kayak gini gitu loh. Berapa kali, jadi satu pasangan itu berapa kali netesin baru keluar seperti ini? Jadi ini berapa kali ya, paling perperannya itu hampir 3-4 kalian lah. 3-4 kali baru keluar jackpot kayak gini ini. Keluar 4 ekor langsung. Cuma sebelumnya ya keluarnya green dilut sama olive. Cuma ya pure nyasa, nggak ada silangan dari jenis-jenis lainnya gitu loh. Tapi dari pasangan green itu sebelum Om pairing terus di breeding itu memang sudah tahu belum itu kalau ada mutasinya itu ada seperti nanti akan keluar seperti ini? Awalnya sih nggak tahu ya, cuma lama kelamaan kok dari indukan ini tuh anakannya kok visualnya kok nyeleneh gitu. Aneh gitu ya. Dari ciri fisiknya kadang itu kok beda gitu. Lama-lama ada salah satu yang agak bagus, saya simpen, saya save, habis itu kita perperin, lah akhirnya ya keluar gini. Anakannya rata-rata dari indukan ini ibarat kata saudaranya lah ya. Saudara ini rata-rata mutasinya kayak apa? Warna apa atau? Saudaranya ini rata-rata ya keluar kayak gini, keluar dilut, sama keluar olive sama green. Olive, green, dilut, terus sama ini berarti. Sama ini kayak gini. Oh. Soalnya ini kan kalau dibilang palit ya, soalnya saya sepengetahuan saya kalau palit itu matanya kan nggak nggak bisa visual merah gitu kan. Oh iya. Nah ini kan merah, visualnya udah merah. Merahnya merah dalam lah. Dalam. Sampai ke pekat banget ya. Iya. Soalnya kalau nggak dilihat di matahari itu nggak kelihatan banget. Kelihatan banget, iya. Bahkan sampai di flash aja nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau di luar gitu kelihatan merah gitu. Nah, itu yang membedakan. Makanya saya bilang ini apa gitu. Nah, berdasarkan literatur dan sharing ya, teman-teman bilang bronze sama dun. Nah, ini antara dua itulah. Saya sih lebih cenderung ke dua itu. Nah, untuk dulu indukannya ini dari green ini waktu ngambil itu dari asal ngambil atau mungkin itu udah ada Om ini? Nggak ada, maksudnya dalam artian nggak ada, cuma feeling aja. Dulu ambil itu kita lihat visual indukan bagus, terus kita breeding gitu. Habis kita breeding cuma ya nggak langsung jackpot sih, lama prosesnya. Terus habis itu saya terpacu waktu ada salah satu teman saya di BC cetak mata merah. Lah itu saya terpacu gitu, cetaknya seperti apa, cuma mungkin mata merahnya belum sempurna. Lah di saya ini udah keluar ringnya. Oh ya, mata merahnya cuman merah aja ya, nggak ada aja kayak merah mata air di gitu, PF gitu. Ini kan udah keluar mata airnya. Terus merahnya juga dalam. Merahnya dalam, roomnya juga udah polos, markingnya juga udah tegas gitu loh. Bagus sih, markingnya juga udah bagus ya. Cuma yang bedaan ini kan kalau dibilang kayak masuk pastel apa ini kan kakinya juga dia kan lebih pink banget ya, putih lah.
Kalau dibilang dilut juga nggak dilut. Kalau dilut tidak dilut kan terang. Kalau ini agak lebih warnanya lebih gelap. Terus kan warnanya juga sayapnya rata. juga lebih gelap. Terus warnanya juga perpaduannya kan rata ya, dari ini nggak ada. Ini kalau dilut beda lah. Nanti saya kasih gambarnya untuk videonya buat yang dilut ya. Dilut saya ada juga di rumah, itu ada 2 saya dilut yang biasa buat beauty itu ya, kemarin ketemu juga. Itu nggak segelap ini kalau dilut. Terus sayapnya juga nggak segelap ini kalau dibilang dilut ya, tapi itu jauh dari dilut lah. Soal dilut kan matanya juga matanya kan beda lah Om. Kalau bukan merah kan, gitu kan, bukan mata merah, maksudnya mata standar kayak BC Nyasa lah gitu. Cuma yang bedain kan di bulu sayap. Terus untuk anak-anaknya mungkin ini baru pertama dapat mata merah atau mungkin sebelumnya udah keluar mata merah. Terakhir ini udah keluar mata merah 3 ekor, cuma diglodok mati. Netes 5 ekor. Ya nggak tahu ya, masih belum keluar bulu itu namanya? Bulu jarum ya. Masih keluar bulu jarum cuma belum keluar pecah. Belum pecah. Jadi visual warna nggak tahu, cuma matanya udah kelihatan mata merah sama 2-nya hitam gitu loh. Cuma mati, tinggal 1 kemarin. 1 hidup, masih hidup. Keluar visual Green? Matanya merah? Enggak. Oh, yang 1 berarti yang mata merahnya 3 itu mati. Mati semua. Yang visual kayak gini kemungkinan besar keluar kayak gini. Maksudnya di jackpot, udah jackpot gitu. Berarti kalau dibilang ini bisa apa ya dibilang split. Ada faktor genetikanya bisa diturunkan gitu loh. Bukan hanya sekedar kata kemarin ada yang bilang kan di Facebook, ini dicetaknya pakai print digital apa gitu. Ada yang bilang seperti itu kan. Ternyata ini kan bisa diproduk gitu loh. Jadi diternakin bisa sampai keluar bronze atau dun lah. Cuma adik saya masih saya cetakin splitannya yang diperbanyak. Nyetak duit. Ya, soalnya kan kemarin ada penawaran, cuma ya masih belum cocok lah. Kalau denger-denger nih Om, untuk bronze atau dun untuk saat ini ya, ini tahun 2023 nih. Soalnya setiap tahun itu harga itu berbeda-beda. Bisa. Kalau untuk DV seri berapa sih kemarin? Saya yang denger-denger aja. Kalau sekarang agak turun ya Om. Di angka berapa itu? Mungkin ya sekitar 100 ke bawah lah. 100 ke bawah ya. Setauku loh ya, tapi nggak tahu. Saya kan juga bukan pemain mutasi. Biar saya main dek Nyasa BC aja. Nyasa BC cuman mutasinya juga banyak sih Pak Isu dan ini. Cuma di BC Nyasa. Cuman merendah mulu. Yang udah dikirim-kirim itu boxnya aja di luar udah persediaan udah banyak buat ngirim. Udah saya intip aja tuh. Itu habis lebaran. Tuh, habis lebaran udah ada indenan banyak. Yang inden sama Om Faiz sudah ketulis sama saya ini. Ya, mantap lah. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Peternak kecil. Jangan dikira saya di sini juga bakal nginden buat KLS nanti. Soalnya nanti kan nyari yang bagus lah ya, nyari yang bagus. Iyalah. Kita berburu. Kadang ya induan bagus-bagus anaknya nggak 100% keluar bagus. Ya. Itu makanya jadi ini kan nyasa pertama lah dibilang bronze palo. Jadi atau dun palo antara kedua itulah, nggak tahu, saya juga belum bisa menyebutkan mana yang benar itu gitu kan. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, ternyata dari Om yang memang nggak pemain itu dapat. Nggak pemain, iya. Cuma nyetaknya itu dek saya itu hampir 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun kita prosesnya. Proses dari itu silang-silangin lagi. Silang-silang. Cuma kalau keluarnya visual lah, yang kita ngomong visual udah banyak. Cuma untuk mendekati spesies, ya ini yang mendekati antara. Bukannya lain, bukan ya. Semuanya rumpolos. Maksudnya untuk markingnya lebih bagus itu ya. Ini. Soalnya kadang kan ada yang udah mata merah, cuman bewoknya masih ada. Bukannya kita ngejar mata merahnya aja, kita inilah. Ke spesiesnya juga masuk. Ke spesiesnya, ke standarnya. Ya. Jadi untuk buat teman-teman nih Om, untuk biar teman-teman masih semangat main di Lovebird gitu kan. Dengan adanya Om bisa nyetak seperti ini. Soalnya setahu saya ya pribadi, selama pengalaman pribadi itu Lovebird itu masih panjang ya. Apalagi kayak spesies BC Nyasa masih banyak orang yang belum mengelola. Apalagi kayak spesies gini tuh sulit. Breedingnya juga susah kan Om ya. Betul. Kita keluar
nelor aja udah seneng. Nah. Benar. Apalagi cetak ke mutasi itu wah lebih siap-siap puyeng lah. Mungkin kita akan nge-review nih untuk lovebird yang ada di samping kita nih. Ini bisa dijelaskan Om dari mata seperti apa, terus apa warnanya? Warnanya sih ini kan rata ya. Rata gelap ya, gelap bukan rata gelap, bukan masih ada apa? Kayak pastel itu ada selaput-selaput. Selaput ya, apa gradasi lah. Gradasinya ini enggak, ini soft banget. Soft lah langsung soft, ya. tapi pekat. Pekat. Beda sama dilut. Terus dari segi kaki kakinya dia warnanya pink ya. Putih kepingan, pink hampir pink. Dari kuku-kukunya juga dia pink, nggak ada hitam-hitamnya. Kukunya putih pink ya, semuanya rata. Semuanya rata. Jadi nggak ada yang belang, nggak ada. Terus ujung-ujung sayapnya itu warnanya itu ya, sambil lihat sendiri kan pekat banget. Pekat ya, lebih pekat daripada warna punggung ya. Lebih pekat dari warna punggung. Nggak ada selat putihnya. Terus lidinya juga, lidi dari sayap juga warnanya hitam juga. Itu kan posisi masih ada tumbuh lagi. Hitam ya berarti hitam. Ya. Terus dari matanya itu udah mata air banget. Mata air putih gitu kan, mata air terus tengahnya itu hitam ke merah ke hitam-hitaman. Itu terus apa dari cincinnya juga kan bukan cincin yang coklat ya. Iya, cincinnya kemerahan. Coklat kemerahan. Agak pupil lah itu namanya. Iya. yang ring ya. Iya, yang ringnya itu. Nah, yang ring di dalam matanya itu bro. Kalau biasanya kalau mata air spesies nyasa sama blackjack tuh tahu lah, paham lah. Itu ada kayak mata airnya ngering, mata airnya putih kan gitu, putih kecoklatan biasanya. Betul. Kalau ini kemerahan. Kecoklatan tapi coklatnya ke merah karena pupilnya merah. Ya. Pupilnya merah. Kalau di tengah-tengahnya itu kecil itu merah. Nah, terus cuma untuk merah anggur lah. Untuk saya bilang untuk ininya ya, untuk apa markingnya ini udah bagus, menurut saya bagus. Untuk beauty contest saya acungin jempol lah ini. Untuk marking di orange-nya, marking orange di dada itu udah bagus. Terus marking yang sebelah sininya juga nggak dibilang nggak gradasi, nggak acak-acakan ya. Nggak acak-acakan. Terus dari mahkotanya, marking mahkota itu juga ini lurus lah, hampir lurus, cuman masih ada dikit bercak kecil, wajar lah. Ada perlah dikit. Ya, secara ini burung kan burung mutasi. Ya, burung mutasi, bukan green ya. Dapat begini aja luar biasa, bisa dipakai buat ke beauty, semoga aja masuk ya Om ya. Kalau udah itu kan sayapnya ada yang baru tumbuh tuh, lepas tumbuh kali itu udah nanti KLS bisa dibawa. Ya insya Allah event KLS besok saya bawa. Ini tapi ini kan posisi burung lagi ngeram. Lagi ngeram ya. Ceweknya lagi ngeram. Kebetulan ini kan cowok bro. Cowok udah fix ya 100% cowok. 100% cowok, fix udah pernah ngisi juga. Nah itu bro, jadi itu ciri-ciri dari nyasa yang saya bilang bronze atau duns tadi. Ini ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau dibilang di fishery aja sampai ya 100 ke bawah lah ya, 100 ke bawah. Tapi di atas 50 pasti, di atas 50. Penawaran terakhir ini kemarin ada itu masih 100 tuh, bro. Tapi belum saya lepas. Ini aja. ini ya yang pemain dun sama bronze sudah tahu lah. Ini kemarin udah ada penawaran 100. Memang dia Om Faiz ya, beliau ini memang lagi mau cetak lagi. Ini malah diimbrit ke induknya ya, ke ibunya ya. Ini sekarang lagi saya imbrit ke ibunya. Ibu awalnya. Supaya ya anakannya nanti markingnya lebih bagus dan lebih kecil. Nah, eksperimen lah sebenarnya, ini eksperimen biar bisa nanti kan masuk ke mutasi nyasa. Ke burung itu kan nggak boleh diimbrit. Cuma kalau saya pribadi untuk BC sama nyasa, saya saranin mending ke imbrit. Soalnya biar kecil badannya. Soalnya budinya biar tambah kecil. Kalau di perso sama Fisher di imbrit, ya tambah kecil. Nyusut. Padahal kita nyari lebih gede kan. Iya. Makanya kalau itu nggak ini recommended ya. Kalau nyasa sama blackjack saya juga recommended di imbrit biar badannya itu nyusut lebih kecil lagi. Cuma tetap kita parent balik ke green. Yang green lagi, balik green lagi. Jadi biar dapatnya greennya juga bagus gitu. Oke Om, jadi kita sudah tahu nih ciri-cirinya, harganya seperti apa. Semoga teman-teman yang di rumah ini tetap semangat lah ya, semangat untuk nyetak lovebird mutasi. Iya Om, soalnya ya kadang kan ya setiap individu kan masing-masing. Iya. Kalau cetak kayak gini kan ya, menurut saya pribadi sebagai peternak itu ya udah seneng lah. Luar biasa. Jackpot luar biasa lah. Saya acungkan jempol.
Saya juga belum ada yang begini. Soalnya di rumah hijau semua. Sama aku juga Di sini tuh pengen ngerayu, siapa tahu dapat split-splitnya, nggak kuat beli yang begini, split aja nanti. Anakannya aja dah, anakannya nanti kita inden dulu. Oke bro, thanks for watching. Jadi tambah semangat lah buat breeding lovebird-nya. Untuk mutasi masih banyak yang dikejar, bronze, dun, dan masih panjang lah ya. Panjang. Apalagi di BC Nyasa, kalau mau dikulik-kulik masih banyak peluangnya. Makanya teman-teman yang punya blackjack dan Nyasa jangan patah semangat. Iya. Lagi banyak eksperimen. Mungkin ini prosesnya 5 tahun. Mungkin 5 tahun ke depan Anda juga bisa dapat cetak seperti ini. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Faiz.